Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan membicarakan masalah gerak relatif, ya. Gerak relatif itu bergantung pada kerangka acuan yang digunakan, ya. Misalkan kerangka acuan kita itu pohon, ya. Pohon, ada orang A dan ada orang B. Orang A bergerak ke kanan, orang B dari sebelah kiri juga bergerak ke kanan, ya. Nanti kalau misalkan ini kecepatannya adalah 4 meter per sekon dan ini 2 meter per sekon, maka kalau kita acuannya pohon ini, maka dikatakan bahwa A itu meninggalkan pohon dengan kecepatan 4 meter per sekon. Dan B mendekati pohon dengan kecepatan 2 meter per sekon, ya. Nah, karena A ini kecepatannya 4 dan B ini 2, maka kalau A melihat B, ya, A itu merasa dirinya meninggalkan B, ya, menjauhi B. B itu seolah-olah malah mundur karena kecepatannya dia lebih besar daripada B, ya. Nah, ini untuk lebih lebih seksamanya nanti ada persamaan kalau dalam vektor misalkan ini ada vektor A, B, ini B, C, maka vektor AC, ya, ini AC itu adalah misalkan ya ini AB, ini BC, ya. AC ini adalah kan sama dengan AB ditambah BC, ya. Jadi depan akhir. Sehingga kalau kita nanti bisa membuat suatu kesimpulan, misalkan, misal ya, misal kita buat pohon sebagai acuan, nanti kalau kita lihat eh, kecepatan A, nanti kalau kita buat gini misalkan ya, ada ada begini saja, ya ada kereta ya atau mobil ya, mobil yang panjang gitu bis ya. Ini bis itu sebagai kecepatan benda A. Anggap saja kecepatannya 10 meter per sekon, ya. Ada orang B berjalan ke depan dengan kecepatan 1 meter per sekon terhadap orang yang diam, ya, terhadap orang yang diam, ya, orang yang diam, orang, ya, orang diam di tepi jalan, ya, di tepi jalan. Maka kita nanti mendefinisikan VA terhadap orang diam itu adalah 10, ya, 10 meter per sekon, ya. Kemudian VB terhadap A. VB terhadap A. VB terhadap A itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya kecepatan B 1 meter per sekon itu terhadap mobil ini, mobil yang berjalan, ya. Jadi orang yang berjalan, orang B ini, ketika orang B ini yang berjalan di dalam bis itu, seolah-olah dia itu berjalan dengan langkah 1 meter per sekon, ya, 1 meter per sekon terhadap bisnya ini. Maka dikatakan VB terhadap A itu adalah 1 meter per sekon. Kalau ditanyakan berapa sih kecepatan B dilihat oleh orang, ya, kecepatan B terhadap orang yang ada di tepi jalan, maka jawabnya adalah sebagai berikut, ya. VBA VBA itu sama dengan VBO, ya, ditambah VOA. VOA, ya. Oh iya, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Kalau ada VAO itu 5 misalkan meter per sekon, maka VOA itu sama dengan min 5 meter per sekon. Karena kebalikannya.
VAO itu apa, Pak? V kecepatan A dilihat oleh orang yang diam di tepi jalan. VOA berarti kecepatan orang dilihat dari si A. Jadi ketika nanti, eee, misalkan, V kalau di sini kan di dalam contoh soal ini V VA terhadap orang itu kan 10 meter per sekon. Maka kalau kita misalkan membuat suatu statement, kecepatan bis terhadap orang yang diam itu 10 meter per sekon, maka kecepatan orang terhadap bis itu adalah eh, min 10 meter per sekon. Jadi bis itu terlihat bergerak ke kanan, tetapi orang ini dilihat oleh bis ini adalah dia ke belakang ya, dengan arah yang berlawanan. Sehingga ketika di sini VBA itu 1 meter per sekon, VBO itu kecepatan ini dicari ditambah VOA. Kalau VAO itu 10, maka VOA itu min 10. Jadi VBO itu adalah ini 1 min pindah sana 1 ditambah piro 10. Sehingga VBO itu adalah 11 meter per sekon. Jadi kecepatan apa jenenge orang itu ya, VB orang ini dilihat dari orang yang diam di tepi jalan adalah 11 meter per sekon. Saya beri contoh lagi ya biar lebih anu ini untuk gerakan yang apa namanya kecepatannya masih rendah ya, kecepatan gerak relatifnya Newton ya. Jadi untuk gerak relatif Newton itu pakai persamaan seperti ini. Geraknya masih termasuk gerak relatif Newton ya. Ini kecepatannya rendah. Rendah itu apa Pak maksudnya? Jauh dari kecepatan cahaya. Berapa Pak kecepatan cahaya? J itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Nanti kalau sudah mendekati kecepatan cahaya bagaimana Pak? Itu nanti pakai kecepatan relatif yang lain. Contoh lagi ya biar lebih apa? Lebih mudah Anda di dalam melihatnya. Ini ada orang masih naik bis lagi. Ini orang di dalam bis itu dia bergeraknya ke kiri sekarang ya. Dilihat oleh orang yang diam di tepi jalan. Ini orang diam ya. Pengamat orang atau pengamat ya. Pengamat diam di tepi jalan ya. Sementara bis A-nya itu bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Dia berjalan ke belakang dengan kecepatan 1 meter per sekon. Ya. Saya ulangi, ada orang yang merasa berjalan di dalam bis ini ke belakang dengan kecepatan 1 meter per sekon. Atau tulis saja soalnya ya. Seseorang berjalan ke belakang dalam bis yang berkecepatan 20 meter per sekon. Ini kita begini, seseorang berjalan 1 meter per sekon ke belakang dalam bis yang berkecepatan 20 meter per sekon. Tentukan kecepatan orang dilihat oleh orang di tepi jalan. Orang diam di tepi jalan. Nah, ini contoh ya. Nanti bisa dilihat pembahasan Pak Chandra di TikToknya Pak Trichandra @trichandra1 atau di YouTube ini ya, atau di YouTube ini. Baik, sekarang kita jawab. Seorang berjalan 1 meter ke belakang
ini tuh terhadap bisnya itu, ya, bukan terhadap orang yang di tepi jalan. Jadi Anda harus bisa memahamkan dari sebuah soal ini menjadi suatu pernyataan matematis. Dan ini yang sulitnya tuh di situ, ya. Mendefinisikan suatu uraian kalimat, keadaan dalam suatu kehidupan ke dalam, pernyataan matematis. Sehingga dikatakan kalau orang ini si B ini ya, ini anggap aja orangnya itu O ya, orangnya itu O ya. B itu orang yang berjalan ini dan A ini adalah si bisnya. Ya, saya ulang. O itu orang diam di tepi jalan. B itu orang yang berjalan di bis dan A itu adalah bis yang berjalan. Ini harus kita declare dulu, kita nyatakan dulu agar mudah di dalam memahaminya. Sehingga nanti di sini dikatakan 1 meter per sekon itu apa, Pak? 1 meter per sekon itu adalah VB terhadap A. 1 meter per sekon, ya. Terus kita kasih tanda min. Loh, Pak, kenapa min, Pak? Min itu ke kiri. Nah, 20 meter per sekon kecepatannya bis itu dilihat oleh pengamat, ya, bukan oleh B. Kalau oleh B itu VA terhadap B itu kecepatannya 0, ya. Dia diam, yang dia berjalan ini adalah ini, ya. Sehingga 20 meter per sekon itu adalah VA terhadap, O, orang yang diam, ya, orang yang diam. Berapa ini? 20 meter per sekon, ya, plus itu karena dia ke kanan. Lalu pertanyaannya adalah, tentukan kecepatan orang dilihat oleh orang diam. Orang di sini adalah orang B ya, ya. Yang dimaksud orang ini adalah orang B, ya. Orang B dilihat oleh orang diam di tepi jalan, ya. Tentukan kecepatan orang, orangnya itu orang B ini dilihat oleh orang yang diam. Maka kita buat dari declare yang ada ini VBA, ya, itu kan sama dengan VBO, ya, ditambah VOA. VOA, ya, jadi tengahnya kudu sama. VBA sudah tahu min 1. VBO berarti kecepatan orang B terhadap orang diam kita cari VBO. Ditambah V orang terhadap eh, bis, ya, terhadap bis. Kalau VAO itu 20, maka VOA adalah min 20. Sampai sini paham dulu enggak, ya. Jadi VAO itu 20, VOA itu adalah min 20. Kenapa? Karena seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, kalau AO itu 20 maka OA-nya itu kebalikannya, ya. Dari sini harus disimpulkan VOA itu min 20, ya, maka dimasukkan ke situ. Sehingga min 1 ditambah 20 sama dengan VBO. Sehingga VBO-nya kecepatan orang terhadap kecepatan orang B, ya, terhadap orang yang diam adalah 19 meter per sekon, ya, tetap ke kanan. Demikian sekilas dulu tentang gerak relatif, nanti kita lanjutkan, ya, di kesempatan yang lain di YouTube ini maupun di TikTok-nya Pak Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.